Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang bertemu dengan Anda semua. Semoga senantiasa sehat dimanapun Anda berada. Teman-teman, saya akan melanjutkan seri metodologi penelitian, dan ini kelanjutan seri dari metode pengumpulan data. Yaitu kita akan bahas tentang observasi. Aduh, ini kalau materi observasi sebenarnya saya agak deg-degan, karena berarti dalam saat yang bersamaan teman-teman pemirsa ini juga melakukan proses observasi, mengamati bagaimana cara saya menyampaikan materi. Jadi ya enggak apa-apa ya, mungkin saya akan melakukan sedikit manipulating behavior, risiko dari observasi. Oke, teman-teman, mohon izin share screen. Nah, sedikit mengingatkan bahwa ragam metode pengumpulan data itu ada 4 jenis dokumentasi, kemudian observasi, wawancara, dan survei. Dalam beberapa buku ini adalah cara peneliti berkomunikasi. Komunikasi itu digunakan untuk mendapatkan data dan informasi. Nah, data yang didapatkan kalau itu dengan dokumentasi adalah jenis data sekunder. Kalau itu observasi, ini bisa 2 tipe ya, data primer, data sekunder, tergantung nanti yang akan kita diskusikan ini, dia menggunakan tipe yang mana. Kemudian wawancara dan survei, ini adalah jenis tipe data primer. Nah, survei sendiri kita akan ngobrol-ngobrol di lain kesempatan terkait dengan kuesioner, karena kalau kita bicara survei umumnya akan menggunakan instrumen tersendiri yang biasa sekali disebut dengan kuesioner. Nah, hari ini kita akan fokus tentang observasi. Kenapa menjadi menarik dan penting untuk membahas observasi? Teman-teman, tidak sedikit di antara kita, termasuk saya, yang tidak mudah membedakan antara observasi dengan metode yang lain. Jadi bahkan mungkin terjadi pembauran makna antara observasi dengan eksperimen atau observasi dengan survei. Apa yang bisa diobservasi dan apa yang tidak bisa. Ini yang akan kita bahas. Nah, saya akan mulai dari makna kata observasi. Saya merujuk pada makna kata yang saya ambil dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, versi daring. Ini membedakan beberapa jenis kata, mulai dari kata kerja maupun kata benda. Nah, observasi itu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai amat atau mengamati ketika kita merujuk pada kata kerja. Jadi itu adalah melihat dan memperhatikan dengan teliti. Kalau itu kemudian menjadi kata benda, observasi ini adalah hasil mengamati, yaitu amatan. Jadi kata benda. Hasil mengamati baik itu dengan mendengarkan, mewawancarai, ataupun mengadakan percobaan yang berupa kumpulan keterangan untuk satu tujuan melalui kontak langsung dengan orang atau objek yang diteliti. Nah, yang melakukannya itu juga jadi kata benda, itu adalah pengamat. Atau dalam slide tayangan saya akan menggunakan istilah observer ya. Kemudian pengamatan, ini juga bentuk dari hasil mengamati. Nah, itu adalah pengawasan terhadap perbuatan, kegiatan, keadaan orang lain atau objek sebenarnya. Kemudian perbuatan mengamati dengan penuh. Yang kedua, dimaknai juga sebagai kesadaran yang tertuju kepada peristiwa atau fakta tertentu sebagai metode dalam penelitian. Jadi menurut KBBI, pengamatan atau observasi ini juga adalah sebuah metode penelitian. Nah, saya kan merujuk literatur di metodologi penelitian yang mendefinisikan tentang observasi. Observasi adalah sebuah proses pengamatan, jadi sama ya, pengamatan pada peristiwa atau fakta atau objek tertentu dengan penuh dan teliti. Di sini penekanannya akan melibatkan panca indera. Nah, teman-teman, panca inderanya apa ya? Indera melihat, indera mendengar, indera meraba, mencium, membaca. Saya menggunakan rujukan dari buku teks utama yang dipakai di program Magister Science dan program MBA, FEB UGM, Cooper dan Sindler. Kami menggunakan rujukan ini. Nah, pada paparan ini rujukan utama juga bersumber pada ini. Nah, kita tidak akan mendiskusikan indera yang lain. Jadi peneliti yang kita bahas, observer, pengamat itu akan menggunakan 5 panca indera. Mungkin sebagian dari kita punya kelebihan ada indera yang keenam, tapi ini tidak menjadi
pelibatan dalam proses melakukan observasi. Jadi observasi adalah sebuah proses pengamatan pada objek tertentu, peristiwa tertentu dengan penuh dengan keseriusan dan ketelitian. Nah, di literatur kemudian mencatat beberapa klasifikasi atau kategorisasi dari observasi. Yang pertama, kategorisasinya didasarkan pada tahapan. Kita mengenal nanti yang sederhana dan terstruktur. Kemudian kita mendiskusikan juga, diklasifikasikan dari konten. Itu ada yang membedakan menjadi faktual dan inferensial. Kemudian ada observasi itu dibedakan dari keperilakuan dan non-keperilakuan. Dan yang berikutnya dibedakan dari peran peneliti atau peran observer. Itu observer bisa bertindak secara langsung dalam proses observasi, bisa tidak langsung. Bisa diketahui oleh partisipan, bisa tidak diketahui, atau diketahuinya sebagian, bahkan sebagian tidak mengetahui. Bisa terlibat dan bisa tidak terlibat. Nah, kita akan bahas secara rinci satu persatu ya. Nah, tahapan observasi. Tahapan observasi teman-teman, umumnya observasi ini jadi ketika bicara observasi dia bisa merupakan sebuah penelitian berdiri sendiri. Tidak sedikit beberapa artikel di jurnal baik itu hanya menggunakan metode observasi. Kita bisa saja kemudian meneliti dengan pendekatan tunggal yaitu observasi. Tetapi karena observasi ini juga punya beberapa catatan yang nanti mungkin kita akan diskusikan, tipe informasi atau tipe data yang hanya bisa didapat dengan observasi, atau ada catatan tersendiri, pengetahuan atau informasi tertentu yang tidak bisa didapatkan dari observasi, maka ini yang kemudian dalam banyak situasi, termasuk di sebagian besar penulisan karya ilmiah mahasiswa MM, yang lebih menekankan pada penelitian berbasis penelitian aplikasi, penelitian terapan begitu ya, itu menggunakan observasi sebagai salah satu kekuatan untuk meningkatkan degree kualitas penelitian atau tesis yang dilakukan. Sehingga di sini kita pernah bahas di tema kualitas penelitian dan triangulasi, maka disarankan bagi peneliti untuk mengkombinasi metode pengumpulan data yang digunakan itu dengan salah satunya adalah observasi. Apakah wawancara dengan observasi atau kuesioner penyebaran angket dengan observasi. Jadi mungkin tidak banyak ya yang hanya fokus pada salah satu metode saja. Tetapi dalam konteks mungkin sekolah bisnis lain atau studi lain, ini bisa berdiri sendiri. Nah, yang berdiri sendiri itu yang mana? Yang terstruktur. Atau yang tidak terstruktur pun ketika itu menjadi bagian dari teknik untuk triangulasi dan meningkatkan kualitas penelitian serta mengurangi aspek subjektivitas, ini juga harus dilakukan secara terstruktur. Nah, teman-teman, observasi itu sebenarnya disarankan kepada semua peneliti, apapun tipe metode penelitiannya. Jadi ketika kita melakukan survei, eksperimen, atau kita menggunakan penelitian kualitatif, ada baiknya peneliti melakukan observasi awal, ya. Yang ini sifatnya tidak terstruktur, jadi observasi sederhana. Observasi sederhana ini ya sekedar melakukan pengamatan, jadi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap satu objek, tapi tidak punya tujuan spesifik, apalagi ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau bahkan pengujian hipotesis. Jadi hanya untuk memperdalam atau menambah wawasan pengetahuan peneliti itu sendiri. Misalnya seperti ini, saya meneliti tentang kualitas pelayanan pesawat terbang, tapi saya tidak tahu kapal terbang gitu ya. Tapi saya tidak tahu bedanya kapal terbang dengan kapal laut. Maka menjadi penting bagi peneliti untuk melihat objek lebih dulu nih. Mungkin dengan browsing atau dengan melihat, membaca, lihat gambar gitu ya, atau lihat di YouTube misalnya, oh seperti apa sih yang namanya kapal terbang dan kapal laut. Ada kapal yang terbang, ada kapal yang di laut. Sama-sama kapal loh ternyata berbeda. Nah ini menjadi penting untuk membantu peneliti memahami objek, ya lebih mudah memahami objek. Kan tidak lucu kalau Anda meneliti satu objek tapi Anda sendiri tidak pernah tahu, tidak pernah bersinggungan, ya tidak harus bersinggungan sih, paling tidak Anda perlu ya mengenal tentang objek tersebut. Nah ini disarankan sekali. Nah
tahapan yang kedua adalah tahapan yang terstruktur. Jadi observasi yang sistematik, observasi yang terstruktur, ini tentu berbeda dengan observasi sederhana. Dia punya tujuan spesifik, di antaranya tentu akan menjawab pertanyaan penelitian atau sangat powerful itu adalah pengujian hipotesis. Kemudian ketika bicaranya adalah pengujian hipotesis, tentu dia punya rencana sistematis, di mana orang bisa melacak apa yang Anda rencanakan, apa yang mau Anda ukur, bagaimana mengukurnya, kapan, siapa. Nah, itu tertera betul dalam rencana sistematis. Kemudian menggunakan kendali yang tepat. Kendali yang tepat ini berarti nanti yang dibahas adalah aspek validitas. Kendali yang tepat ini berarti apa yang mau Anda ukur, bagaimana Anda mengukurnya, kapan mengukurnya, itu didasarkan pada pertimbangan ketepatan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, yang berikutnya adalah menyediakan data yang dapat diandalkan. Nah, teman-teman, observasi ini tadi saya sampaikan, wah, saya agak deg-degan nih di awal ya. Kalau ini materi observasi, berarti saya akan dalam waktu bersamaan juga akan diobservasi oleh teman-teman yang menyimak video ini, gitu ya. Berarti apa yang kemungkinan akan saya lakukan? Saya akan memanipulasi perilaku saya. Nah, sehingga banyak catatan yang sangat tegas di aspek ini adalah ya sebaiknya ketika kita melakukan pengamatan itu tidak sekali waktu. Tidak sekali waktu sehingga perlu dilakukan kehati-hatian bagaimana kita melakukan pengamatan beberapa kali. Maka reliabilitas ini menjadi isu. Nah, ini yang kemudian dipertimbangkan secara penuh teliti dan hati-hati ketika kita melakukan observasi secara terstruktur atau observasi sistematik. Nah, teman-teman, yang selanjutnya adalah konten observasi. Konten observasi ini bisa dibedakan jadi faktual dan inferensial. Jadi sebagai contoh, kita bisa kemudian mengukur durasi, waktu, dan hari dalam satu kerja ketika pabrik itu beroperasi. Ya, jadi kita kemudian mengukurnya dari aspek berapa lama, berapa hari, gitu ya, dalam satu minggu yang digunakan untuk melayani customer, gitu. Nah, tapi kemudian bisa saja kita mengukur pengamatan itu secara inferensial, yaitu apa? Convenience for the customer. Jadi sikap welcoming sikap untuk sikap hangat ketika selamat datang kepada pelanggan gitu ya. Nah, ini kemudian berbeda antara faktual dengan inferensial. Nah, contoh yang lain adalah kita ambil contoh di sini waktu wawancara. Jadi durasi lama waktu wawancara itu adalah faktual. Tapi bisa saja kita juga mengamati seberapa antusias antara customer atau salesperson itu saat proses wawancara berlangsung. Ya, jadi tidak sekedar kan bisa saja durasi wawancara itu panjang, tetapi monoton, tidak ada interaksi yang intimate, tidak terkesan mereka sangat bergairah untuk bercerita, gitu ya, tidak ada antusiasme. Nah, ini tergantung kita mau menilai apa, itu kita mau mengukur apa. Jadi harus ditentukan. Ini kalau kita menggunakan metode observasi secara sistematik. Nah, kemudian yang berikutnya konten ini juga bisa dibagi dua. Banyak yang mengklasifikasikan observasi dari dua aspek ini. Yang pertama adalah keperilakuan. Jadi kita bisa membedakan keperilakuan itu yang nonverbal. Apa? Perilaku fisik, tindakan fisik, atau perpindahan gerak partisipan ya. Jadi misalnya gerakan tangan, kemudian cara dia bergerak dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah linguistik, ini untuk perilakuan. Ini perilaku verbal partisipan selama percakapan. Ini misalnya ketika saya presentasi, ini kan saya menyampaikan dengan percakapan ya. Hanya saja ini kan monolog ya, tidak ada dialog. Nah, tapi teman-teman bisa kemudian mengidentifikasi, mengamati cara saya menyampaikan pendapat dalam percakapan ini, dalam presentasi. Misalnya nih, ada suara-suara aneh enggak nih dalam presentasi saya kali ini, atau kata-kata tertentu yang mungkin ya beberapa kali saya menggunakan kata misalnya deh
gitu ya, atau gitu ya, tanpa disengaja sebenarnya. Ini kemudian bisa diidentifikasi. Atau ini yang menjadi amatan, tergantung kita mau mengamati aspek apa. Bisa saja orang sering menggunakan kata karena dia mikir, atau grogi, atau dia juga perlu waktu untuk berpikir. Ini saya bukan mencari pembenaran terhadap apa yang saya lakukan, tetapi teman-teman bisa mengamati ini ya dari aspek linguistik. Ekstra linguistik apa? Mungkin timbre. Saya tidak tahu timbre suara saya masuk kategori yang mana, tapi mudah-mudahan cukup nyaman didengar dimanapun Anda berada dalam situasi seperti apapun. Kemudian tempo, bisa saja tempo mungkin cepat ya, atau tempo itu naik turun ya, ada yang cepat, ada yang lambat, gitu. Atau durasi. Durasinya bisa saja video ini menjadi terlalu panjang. Nah, saya membatasi durasi video ini antara 25 sampai 30-an menit lah, biar nggak terlalu lama gitu ya. Atau mungkin ketika Anda berdialog dalam percakapan gitu, atau dengan teman lain, dengan pihak lain, Anda ini saya mikirkan ya, Anda kemudian terlihat cukup mendominasi pembicaraan, atau Anda sering menginterupsi ketika orang lain berbicara, ini kan terlihat, ini extra linguistik. Itu gaya verbal, jadi misalnya diction, pilihan kata yang digunakan. Misalnya saya di forum ini sering menggunakan teman-teman, mungkin kanal yang lain sering menggunakan Bapak Ibu, ini kan pilihan kata. Atau pilihan kata yang lain yang sering dipakai yang seperti apa? Apakah mungkin ada bahasa selengean yang dipakai gitu? Atau bisa juga beberapa presenter menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa tertentu gitu ya. Atau bahasa-bahasa slang, bahasa-bahasa kekinian. Mungkin di beberapa video saya pernah beberapa kali juga menggunakan terminologi yang kekinian ya, biar audiens video ini kan juga tampaknya mahasiswa yang jiwanya muda ya, meskipun saya juga masih tergolong muda nih. Nah, kemudian yang berikutnya adalah spasial atau kedekatan. Ini bagaimana partisipan secara fisik berhubungan dengan yang lain. Apakah misalnya kalau Anda duduk dalam satu forum, Anda duduknya berjauhan ya, atau saling berdekatan. Bisa saja untuk mengindikasikan adanya intimasi atau kedekatan emosional ditunjukkan dari cara mereka selalu bergandengan tangan, nggak pernah lepas tangan, atau kemudian selalu dempet-dempetan seperti perangko gitu ya. Tapi mungkin kondisi sekarang ketika kita melakukan kajian seperti itu karena ada prokes, harus jaga jarak, ini yang tampaknya mungkin nanti perlu kehati-hatian ketika teman-teman memilih topik ini gitu ya, karena bisa saja tidak mencerminkan apa yang Anda ukur karena ada batasan situasi yaitu prokes, harus berjaga jarak sekitar 2 meter gitu. Nah, konten itu juga bisa diklasifikasikan dari aspek non keperlakuan. Kita bisa melakukan pengamatan dari analisis kondisi fisik. Misal Anda ke pabrik atau ke gedung MM, Anda dalam rangka mengevaluasi proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang baik tentu didukung oleh sarana prasarana yang baik. Nah, Anda kemudian melakukan observasi terkait analisis kondisi fisik, mungkin pencahayaan ruang, situasi kelas ya, kebersihan, pilihan warna gorden, kemudian tempat duduk misalnya, jenis furniture yang digunakan. Nah, ini analisis kondisi fisik. Analisis yang lain untuk ke non keperlakuan itu adalah analisis aktivitas atau analisis proses. Mungkin teman-teman mahasiswa yang sempat berinteraksi dengan MM di awal-awal Anda melakukan proses pendaftaran itu bisa mengingat-ingat dulu itu Anda prosesnya seperti apa nih? Apakah daftar dulu di situs tertentu, di daring misalnya, kemudian Anda melampirkan berkas, kemudian Anda ada pengumuman proses wawancara, LGD misalnya ya, dan atau ujian dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan tahapan, ini terkait dengan aktivitas atau proses-proses tertentu yang dilalui. Ini bisa dianalisis tersendiri, ya. Kemudian analisis catatan. Nah, ini salah ketik juga. Analisis catatan. Analisis catatan ini ya kita kemudian melakukan analisis terhadap catatan tertentu, dokumentasi, atau ini lebih ke record, jadi catatan penjualan, catatan persediaan. Nah, dalam situasi seperti ini, ketika catatan misalnya record penjualan atau record defect gitu ya, atau record inventory itu tidak tersedia karena tidak menutup kemungkinan beberapa perusahaan itu tidak memiliki catatan yang baik. Padahal ketika kita melakukan kajian secara sistematis dan spesifik
menyasar tujuan penelitian tertentu, maka validitas ini menjadi isu ya. Sumber data yang valid ini kan menjadi krusial. Nah, kemudian bagaimana mengantisipasinya? Ya, peneliti bisa saja melakukan pendataan kembali catatan tersebut. Jadi melakukan data collection awal. Nah, sehingga datanya menjadi data primer. Tapi kalau datanya sudah baik, valid begitu ya, ya sudah kita menggunakan data sekunder. Itu yang tadi kemudian di awal saya sampaikan, observasi tidak menutup kemungkinan ketika menggunakan teknik atau metode non keperlakuan, analisis catatan, rekoanalisis itu bisa menghasilkan dua tipe data, yaitu data primer maupun data sekunder. Karena data sekunder peneliti tidak perlu melakukan proses pengumpulan data, sedangkan data primer peneliti harus melakukan proses pengumpulan data dengan instrumen spesifik ya. Nah, peran dan kualifikasi observer. Saya menambahkan diskusi terkait dengan kualifikasi di aspek peran ini. Nah, dalam klasifikasi observasi, kita bisa membedakan observasi itu dari peran pengamat atau peneliti. Ya, peneliti itu bisa berperan secara langsung. Jadi observasi itu bisa dilakukan secara langsung, direct. Nah, berarti objek itu tahu bahwa dia ya, kalau secara langsung saya berada dalam satu forum, misalnya saya kemudian peneliti, saya masuk di satu kelas, kemudian kelas itu tahu bahwa ada orang lain di luar dosen pengampunya berada dalam forum itu kan berarti secara langsung peneliti. Nah, kalau secara langsung maka umumnya akan diketahui. Dan bisa saja terlibat, bisa saja tidak terlibat. Saya ketika mengajar di kelas, saya adalah observer juga sebenarnya. Jadi secara langsung teman-teman pasti mengetahui bahwa Bu Nurul tentu mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa, sehingga tidak sedikit mahasiswa mungkin agak jaim di kelas ya, bisa saja menjadi sangat pemalu, bisa saja menjadi sangat hiperaktif, terlalu banyak bertanya, yang penting memberikan menarik perhatian dosennya misalnya ya, sehingga ini diketahui. Nah, kemudian dalam konteks saya ini terlibat dalam proses pembelajaran gitu. Tetapi bisa saja teman-teman itu dilakukan secara tidak langsung, karena kita khawatir terjadi perubahan perilaku. Tidak sedikit teman-teman ketika kita melakukan pengumpulan data dengan observasi, objek itu melakukan manipulasi perilaku. Nah, ini yang kemudian perlu menjadi catatan tersendiri. Bagaimana kita memastikan bahwa manipulasi perilaku itu bisa direduksi ya? Tentu kita tidak bisa menghilangkan ya. Itu sunatullahnya misalnya ketika saya sholat di depan dulu calon mertua saya, mungkin sholatnya dibuat sangat khusyuk. Jadi ada aspek riak misalnya seperti itu. Anda belajar ketika diamatin itu kan agak berbeda ketika Anda tidak diamati, meskipun yang mengamati adalah yang di atas. Tapi tetap saja kita mengkhawatirkan adanya perubahan perilaku. Ini sangat tergantung dari karakteristik orang. Ada karakteristik orang yang be him atau be herself gitu ya. Ada yang kemudian depending on the situations. Nah, maka ada yang mengatakan ini syarat akan aspek etika. Nah, sehingga kemudian cara pengumpulan data di observasi ini tidak dilakukan secara langsung. Kita bisa menggunakan teknologi misalnya dengan pasang CCTV. Tetap saja teman-teman CCTV ini juga kita tahu bahwa kita direkam gitu ya. Nah, ini yang kemudian nanti menjadi penting untuk memikirkan kaitannya dengan durasi observasi. Karena kalau kita diamati secara lama, durasi berkali-kali gitu ya, mungkin perilaku aslinya tetap akan terlihat. Maka kalau dalam filosofi Jawa itu ada yang mengatakan ketika Anda berkunjung ke satu keluarga, ke calon mertua Anda, rumah calon mertua Anda, ya jangan lebih dari 3 hari. Karena begitu lebih dari 3 hari, aslinya konangan, aslinya ketahuan. Gitu. Itu kira-kira demikian. Jadi sama ketika kita melakukan pengamatan, ya kita perlu memikirkan bahwa perubahan perilaku itu bisa dikurangi ketika durasi pengamatannya panjang. Nah, kemudian ada juga metode observasi ini yang perannya itu diketahui tapi juga tidak diketahui. Ya kalau tidak langsung mungkin menjadi tidak diketahui karena dia kemudian menggunakan, jadi misalnya Anda melakukan observasi bagaimana reaksi salesperson gitu ya, pelayan toko ketika si konsumen ini rewel banget nih. Nah, Anda datang dengan 2 orang. Yang satu adalah acting, ya seolah-olah acting dia rewel, yang satu mencatat perubahan ekspresi wajah Mbak atau Masnya nih
ketika misalnya teman Anda yang bertugas untuk memberikan respon tertentu gitu ya, itu nyebelin banget nih. Nah, kira-kira Mbaknya ini ekspresi wajahnya seperti apa? Apakah dia mengeluarkan linguistik atau extra linguistic thing gitu ya, pada saat itu terjadi gitu ya. Ini bisa saja tidak diketahui atau diketahui sebagian, yang disebut dengan partial concealment. Jadi misalnya saya cerita di kelas, teman-teman hari ini ada dosen lain yang akan melakukan observasi terhadap kelas kita. Jadi teman-teman tahu bahwa ada peneliti dosen lain yang berada di forum. Teman-teman mengetahui, tapi teman-teman tidak tahu apa yang akan diobservasi. Teman-teman hanya tahu bahwa ada orang lain berada di kelas yang bukan dosennya bertindak sebagai observer kelas. Teman-teman mungkin punya dugaan, oh yang diobservasi adalah partisipasi, oh yang diobservasi adalah ini dan itu, ini dan ini, gitu ya. Nah, kemudian aspek berikutnya peran observer itu adalah dia bisa terlibat, bisa tidak terlibat. Tadi saya sampaikan bahwa dua orang, yang satu adalah konsumen, yang satu temannya konsumen. Konsumen ini terlibat, tapi dia bukan observer, ya. Dia bukan observer. Observer itu adalah yang tidak terlibat ini tadi. Dia melihat reaksi dua orang nih, interaksi antara temannya yang sedang milih-milih barang, nggak selesai-selesai, dan reaksi dari atau respon dari Mbak atau Mas pelayan toko. Dalam konteks saya sebagai dosen, saya juga sebagai peneliti, saya adalah terlibat. Karena pada saat yang bersamaan ketika saya ngajar, ya saya sebenarnya melakukan observasi terhadap mahasiswa saya. Gitu. Ini menjadi catatan sendiri teman-teman. Nah, observer itu bisa laki-laki dan perempuan. Nah, kualifikasinya ini seperti apa? Karena ini adalah proses pengamatan, tentu kualifikasinya ada 4 aspek penting yang perlu dipertimbangkan kalau teman-teman nanti menggunakan metode observasi. Bisa Anda sendiri yang mengobservasi, bisa Anda meminta bantuan enumerator ya. Tapi catatannya ini, yang pertama observasi itu membutuhkan kemampuan terkait dengan konsentrasi. Konsentrasi untuk mengamati dengan panca indera dalam durasi tertentu. Nah, ini tidak mudah. Ada orang yang tidak ada orang yang tidak bisa bertahan lama untuk mengamati sesuatu. Ya. Tapi ini menjadi syarat karena Anda kalau kemudian Anda bosan gitu ya, konsentrasi hilang dalam 1 jam ya sudah. Padahal hasil checklist Anda, hasil data yang Anda masukkan itu terkait dengan ketahanan Anda untuk fokus konsentrasi pada satu hal yang diamati. Kedua, detail oriented. Orang yang detail, orang yang kemudian bisa melihat hal-hal kecil dalam objek, dalam perilaku yang sedang jadi amatan. Ini tidak mudah. Jadi tidak semua orang itu bisa melihat hal kecil, perubahan perilaku, mungkin dari sorot mata, dari perubahan gerak-gerik mata, atau dari misalnya seperti ini ya, nah gitu. Ini kan kecil-kecil sekali nih. Nah, berarti ini ada orientasi hal kecil. Kalau kita ke perilaku, atau misalnya ke analisis fisik, analisis kondisi fisik, atau analisis proses, itu kalau di peneliti atau enumerator, observer tidak memiliki kemampuan melihat hal-hal kecil yang ada dalam objek, nah ini mungkin menjadi krusial ya. Kompetensi ini menjadi penting untuk dimiliki seorang peneliti yang menggunakan metode observasi. Yang kedua itu adalah blended atau not distinctive. Kalau kita terlibat dalam sebuah proses, nah kemampuan ini yang kemudian perlu. Jadi kemampuan bahwa Anda itu bukan peneliti, tapi Anda bagian dari proses. Jadi misalnya tadi saya mencontohkan ada 2 orang, Anda adalah temannya konsumen. Nah, konsumen ini kan sebenarnya peneliti juga. Ya, cuman dia tidak bertugas untuk mencatat perubahan ekspresi yang ada di pelayan toko. Ya. Nah, kalau kemudian 2 orang ini tidak bisa blend dalam objek itu kan ketahuan. Oh, ini saya sedang diamati. Oh, ini saya sedang diteliti atau sedang dievaluasi. Nah, ini adalah kemampuan yang harus dimiliki ketika kita menggunakan observasi secara langsung, diketahui atau mungkin diketahui sebagian, dan kita terlibat ya dalam proses observasi itu. Nah, yang berikutnya ini adalah terkait dengan pengalaman.
Jadi kalau Anda adalah peneliti baru dan dengan menggunakan metode observasi, ini yang menjadi catatan. Karena pengalaman ini juga terkadang membutuhkan waktu untuk memahami situasi atau objek atau bahkan melihat apa yang penting untuk dicatat, apa yang kemudian harus diamati, ya kemampuan untuk ini kan harus dilatih. Dan experience level ini juga terkadang terkait dengan maturity. Kadang kita lelah ya. Menjadi observer itu kan kemudian menjadi tidak teliti, itu kan bisa saja terjadi, yang kemudian perlu menjadi catatan tersendiri. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah apa yang bisa kita rangkum, ya. Nah, observasi itu embedded dalam situasi sekarang, ya. Dia kemudian membaur, ya. Sekejap, ya. Prosesnya adalah sekejap. Nah, kalau ini kemudian berada dalam proses sekarang dan itu terjadi ya sekejap biasanya ketika melakukan ini kan cross section. Nah, mungkin teman-teman perlu mempertimbangkan bahwa apa namanya desain yang kita lakukan, protokol observasi itu bisa benar-benar menangkap fenomena. Jadi jangan hanya sekejap, tapi sekejapnya bisa saja beberapa kali, beberapa kejap gitu, sehingga kemudian merepresentasikan keakurasian dari pemilihan situasi yang ada di objek itu sendiri. Nah, kemudian observasi itu mampu menangkap perilaku dan interaksi, ya. Tapi dia tidak punya akses terhadap kehidupan personal. Jadi perilaku dan interaksinya adalah perilaku yang tampak, bukan perasaan, bukan perilaku di masa lalu, bukan perilaku terhadap apa yang mau dijalankan di masa yang akan datang oleh partisipan. Jadi tidak kemudian menyelami internal life of individual seperti feeling, emotions, kognitif, afektif individu gitu ya. Ini yang kemudian menjadi catatan. Nah, observasi itu juga memungkinkan peneliti itu menjadi bagian dari fenomena, merasakan ya apa yang kemudian terjadi. Gitu. Nah, ini kemudian memang kalau dari aspek ini ya banyak kemudian observasi digunakan dalam penelitian kualitatif karena dia berada di dalam fenomena itu sendiri. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak satu slide, diskusi satu slide lagi terkait dengan ini. Ada dua studi A dan studi B. Kedua studi ini tampaknya sering menyebabkan banyak peneliti itu tidak bisa membedakan mana observasi dan bukan observasi. Nah, ini studinya adalah untuk mengukur kapasitas paru-paru. Kenapa saya mengambil contoh yang bukan ilmu sosial ya, tapi ini lebih mudah untuk dilakukan pemahaman tersendiri ya. Ada studi A. Studi A ini ada 20 orang dikumpulkan. 20 orang itu terdiri dari 10 orang perokok, itu ahli hisap, perokok aktif, dan 10 orang perokok pasif. Kemudian 20 orang itu dalam 10 hari diukur kapasitas paru-parunya. Ya. Jadi ada 10 orang yang perokok pasif, 10 orang perokok aktif, setiap hari dalam 10 hari diukur kapasitas paru-parunya. Studi B itu adalah ada 20 orang, 10 orang perokok aktif dan 10 orang pasif sama. Nah, setiap hari diberikan 10 batang rokok pada 20 orang ini. Dan setiap hari juga diukur kapasitas paru-paru. Mana yang observasi, mana yang eksperimen? Apa bedanya dari kedua studi A dan B ini? Teman-teman, sekilas sama. Keduanya adalah mengukur kapasitas paru-paru. Ada 20 orang. 20 orang ini juga perokok pasif, perokok aktif, masing-masing 10. Dan dilakukan pengukuran selama 10 hari. Apa yang membedakan? Teman-teman, yang membedakan adalah dalam studi B, kita melakukan pemberian 10 batang rokok dalam setiap hari. Berarti ada perlakuan khusus, ada tindakan tertentu, dan ini adalah ciri, bukan ciri observasi. Meskipun ini juga diukur kapasitas paru-parunya. Ini adalah penelitian dengan eksperimen. Di observasi, kita tidak memberikan treatment spesifik kepada partisipan. Ya. Ini yang kemudian menjadi catatan tersendiri. Kita tidak akan membahas eksperimen di kesempatan ini, tetapi dua studi ini mempertegas, mudah-mudahan teman-teman bisa membedakan apa observasi, mana yang observasi, dan mana yang eksperimen.
Sehingga ketika teman-teman menyusun baik tidaknya sebuah penelitian observasi, tentu teman-teman harus menentukan who, ya, siapa yang akan diobservasi, bagaimana mengobservasinya, kapan mengobservasinya, di mana, who, what, kemudian when, where, dan how. 4W, 1H, ini yang kemudian penting menjadi bagian dari protokol observasi yang Anda lakukan. Baik teman-teman, saya kira saya harus mengucapkan selamat mengobservasi. Semoga observasi Anda bisa mendapatkan data yang valid, informasi yang bisa di-generate untuk menghasilkan makna. Sehingga observasi Anda kalau itu bukan mono method, ya, tapi merupakan bagian dari metode yang lain, bisa meningkatkan validitas, bisa mengurangi tingkat subjektivitas peneliti dalam penelitian Anda yang mainly adalah penelitian kualitatif. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.